kembali lagi di dunia wirausaha Tabalong yang mudah, yang berwirausaha. Oke, sekarang teman-teman yang ada di studio, kita buka sesi pertanyaan. Ya, silakan yang mau tanya. Semua ya. Wah, kalau semuanya habis Pak. Nggak apa-apa, kita tambahin lagi 1 jam lagi. Oke, ya yang ini yang pojok dulu. Ya, nama sama perwakilan kelasnya mungkin. Sekolah, jurusan, Instagram boleh. Nama saya Alia. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara Bapak membujuk masyarakat atau wirausahawan kecil di Tabalong agar menggunakan kemasan yang modern? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini kayaknya Alia ya. Alia biasa ini ya baca puisi ya. Oh enggak. Kenapa dari intonasinya? Suaranya kan Udah bagus, berarti. menggelegar. Aduh, bikinin puisi aja ntar. Silakan Bang Armadi. Langsung dijawab ya. Jadi memang masyarakat itu kebanyakannya budayanya budaya meniru. Artinya kalau tidak melihat contohnya dia tidak akan mau berubah. Nah, makanya kenapa kita mendirikan yang namanya Pokta. Buat mereka melihat bahwa oh yang begini ternyata punya orang bagus ya. Yang begini ternyata bagus ya. Nah, sambil juga kita selalu mensosialisasikan apa sih untungnya kemasan yang lebih bagus ini, keuntungannya bagaimana, kelebihannya apa nanti yang didapat, untuk prospek perkembangan usaha kita seperti apa nantinya gitu kan. Itu selalu kita kita sosialisasikan. Di rumah juga kita sampai dari pagi sampai jam 12 malam kalau mau yang ada konsultasi atau mau bertanya ke rumah kita, kita selalu terbuka. Jadi itu salah satu kami pernah mengalami hal itu. Pernah kami mengadvokasi satu komunitas ya, satu kampung. Kami ingin waktu kami mau mendirikan rumah kemasan ini, jawaban mereka memang seperti itu. Ah, produk kami seperti ini aja laku. Ah, produk kami seperti ini aja kode keolahan di rumah. Tapi begitu kita hadapkan mereka dengan produk-produk luar yang masuk, akhirnya mereka berubah. Akhirnya mereka mengemas seperti mengikuti punya orang. Nah, jadi masyarakat kita itu kalau nggak diberi contoh dia tidak akan meniru. Seperti itu. Jadi kita menciptakan satu contoh dulu buat mereka. Makanya kita sediakan itu ada Pokta. Itu fungsinya adalah buat mereka melihat bagaimana perkembangan produk mereka. Mungkin begitu. Biar ada persaingan usaha juga supaya memacu supaya usahanya lebih berkembang lagi. Jadi tadi diperlihatkan dulu ya Pak ya, contohnya. Contoh-contoh. Sebagai contoh. Tuh, makanya juga kalau nanti kamu bikin usaha jangan cepat puas. Ya, kemasan dari awal sampai 10 tahun kemudian masih kayak gitu. Harus berinovasi. Betul. Usaha harus berinovasi, harus ada inovasi. Ikutin zaman. Ya kan? Oke, siapa lagi yang mau nanya? Mana tadi ya? Iya. Sebelahnya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Udah buka. Jadi gini Pak, kan Namanya dulu. Nama saya Tias dari SMA Negeri 1 Tanjung jurusan Bahasa. Saya mau nanya, kan kita ini lagi dihadapkan dengan pemanasan global nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri apakah ada sebuah inovasi bagaimana agar kemasan yang kita gunakan itu tetap menarik untuk konsumen tetapi juga ramah lingkungan? Terima kasih. Mantap. Tepukan dulu. Ini bahasa ya, kelas bahasa ya, bukan IPA ya benar. Tapi ke IPA ya. Iya. Pertanyaannya ini sudah kayak mahasiswa. Iya. Calon amin. Langsung dijawab ya. Jadi memang kalau kami di rumah kemasan itu mengarahkannya tidak menggunakan plastik lagi, tidak menggunakan yang berbahan plastik. Apa alternatifnya apa? Kertas. Yang mudah terurai yang kita carikan solusinya, yang bisa didaur ulang. Produk saya aja tidak ada yang menggunakan kemasan plastik full, nggak ada. Makanya sekarang kami berpindah kepada kertas. Jadi banyak sekarang konsumen kami yang datang mau beli plastik nggak ada. Ini salah satu tujuan kami untuk menggeser plastik. Kertas yang pertama mudah didapat,
mudah dijadikan kemasan dengan berbagai untuk mudah membentuknya, mau bentuk seperti apa, itu lebih mudah. Jadi kami sudah mulai bergeser, sudah mengarahkan mereka kepada selain plastik. Itu. Memang plastik lebih murah daripada kertas? Sama aja. Kurang lebih aja? Kurang lebih. Bahkan yang kami ajarkan kepada konsumen kami itu justru kertas lebih murah jadinya. Oh, jatuhnya malah lebih murah kertas, kemasan kertas ya? Cuma untuk itu tadi ya, mengurangi volume penggunaan plastik ya? Iya. Oke, gitu ya? Terjawab ya. Jadi ya kurangilah sekarang ya, generasi muda sekarang harus dibantu juga nih, bantu juga konsumennya untuk mengurangi pemakaian plastik. Sudah dicanangkan ya, diet plastik. Diet plastik. Iya. Ya. Dan itu memang kalau kami di Rumah Kemasan memang sudah dirancang juga ke arah sana. Karena kemasan kertas lebih mudah didapat, lebih mudah dibentuk, mau bentuk seperti apa tuh lebih mudah, lebih banyak. Brandingnya lebih gampang. Kreasinya bisa lebih banyak. Kalau plastik ya bentuknya seperti itu aja, segi 4, berdiri sedikit, ya seperti itu aja terus. Tapi kalau kertas kan bisa macam-macam. Model macam-macam. Gitu ya. Boleh lagi? Pertanyaan lagi? Siapa yang mau tanya? Nih cowok yang di atas. Ya, cowok lagi ya, udah 2 cewek. Iya, gantian dong. Ya, selamat malam. Semalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andang Aminuddin dari 12 MIPA 2. Iya. Mana teman-temannya? Harus didukung ya. Pertanyaan saya, Pak, apa sih pengaruhnya antara badan usaha yang memiliki perizinan dan badan usaha yang tidak memiliki perizinan terhadap produk yang dipasarkan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya. Produk yang ada izin, ada label ini ya, label perizinan sih namanya. Dengan yang enggak, pengaruhnya apa? Jadi gini, sekarang ada di Kementerian Perdagangan itu ya, ada yang namanya konsumen cerdas. Sekarang gini aja, mau yang abal-abal atau mau yang resmi? Nah, makanya itu kan sekarang ada yang namanya itu konsumen cerdas. Kalau kita aja beli dengan yang seperti ini, dengan yang lengkap begini, yang halal dengan yang ini belum tentu kepastiannya, tentunya yang lebih memilih yang terjamin ya. Sertifikat. Nah, halalnya, seperti itu. Jadi sangat penting itu. Bahkan kalau di pasar-pasar modern, toko-toko modern, mereka tidak akan menerima tanpa ada ini perizinan tertentunya itu. Memang diwajibkan. Tapi katanya izinnya kalau ngurus perizinan susah. Kata siapa? Atau orang? Kalau di daerah kita di Kabupaten Tabalong ya, dukungan pemerintah kita untuk kita berkembang itu sangat luar biasa. Sekarang perizinan aja gratis kok. Jadi bukan alasan lagi ya? Bukan alasan. Contoh salah satunya PRT ya. Itu soal izin dasar itu ya, untuk produk makanan dan minuman itu izin dasarnya itu yang wajib dimiliki sebelum mengedarkan produk adalah PRT. Gratis kok itu, nggak ada bayar. Tapi harus ikut pelatihan penyuluhan keamanan pangan di Dinas Kesehatan. Biasanya diadakan oleh Dinas Kesehatan. Ya, itu gratis kok, PRT gratis. Malah bisa-bisa dapat uang saku nantinya pulang. Waduh. Enak betul ya. Makanya itu dukungan pemerintah kita itu sangat luar biasa untuk kita bisa berkembang. Tinggal kita aja lagi mau nggak berkembang. Nah, jadi kembali ke diri masing-masing. Justru akan menambah juga kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Iya betul, makanya dengan lengkapnya perizinan yang ada di kemasan kita, yang kita tampilkan di kemasan kita, tentunya kita sebagai konsumen akan merasa aman mengkonsumsi itu. Oh ini sudah halal, oh ini enggak. Mendingan kita ngambil yang halal, loh harganya sama kan. Nah gitu, jadi itu sangat penting. Lebih yakin. Lebih meyakinkan kepada konsumen kita. Oke, gitu ya. Siapa tadi? Andang? Anang. Oh, Anang Galuh ya. Lagi? Masih ada waktunya? Masih jauh. Ada lagi? Oke, siapa lagi? Kalau nggak ada, yang tadi semua dapat hadiah. Oke. Mungkin Kokom ada lagi yang mau ditanyain? Ini Pak,
Saya tuh pernah dengar kalau ada label yang halal itu adalah label, maksudnya label buatan sendiri gitu Pak, bukan yang resmi dari MUI. Oh, nggak boleh itu. Itu cara boleh. membedakannya mungkin Pak, yang memang resmi dari MUI atau buatan sendiri abal-abal itu gimana Pak? Di nomornya. Di nomornya? Bisa dicek ya? Iya. Bisa dicek. Makanya kan biasanya dari Kementerian dari Dinas Perdagangan mereka atau sama Bepom mereka sidak itu mereka tahu ada kode-kode tertentu itu di nomornya. Kan ada yang wah nih warnanya nggak hijau nih, jangan-jangan palsu nih. Ya memang ada satu kode tertentu yang mereka tentukan bahwa itu ini palsu, ini enggak. Jadi dari kodenya ya? Iya, ada kode tertentu dari angka-angka dari nomornya ini juga ada. Jadi ada satu rahasia yang disimpan sama dengan kode produksi. Biasanya kita membuat produk, itu ada satu kode produksi, itu adalah kode rahasia yang kita pegang, buat kita aja yang tahu, bukan buat untuk dipahami orang luar, bukan. Namanya juga kode. Beda dengan expired atau kadaluarsa. Makanya semua produk itu harus ada kode. Sama dengan ini tadi juga ada kode mereka. Soalnya kan ada itu Pak pedagang-pedagang yang curang ya istilahnya. Banyak, bukan ada lagi banyak yang kita temukan cuma tempelan. Khawatir khawatir kalau itu cuma. Tapi sekarang kebanyakannya yang tanpa ada izinnya itu, tapi mereka tetap menuliskan halal. Itu logo halalnya warna putih, tulisan huruf Arab besar halal gitu. Warnanya putih. Iya. Terkadang juga hanya ada tulisan juga 100% halal. Nah itu belum tentu ya. Tapi yang logo yang sebenarnya adalah seperti ini, ada logonya, terus ada nomor, dicantumkan nomor. Dicantumkan nomor. Itu semacam kode ya? Iya. Itu yang sebenarnya. Itu penting informasi. Ya. Tapi saya yakin kalau produk-produk UMKM Tabalong semuanya asli, ya, yang ada label halalnya juga asli. Makanya beli produk dari UMKM Tabalong. Nah, ya, satu lagi, ya. Bang, tadi ada pertanyaan ya, gimana mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa biaya kemasan itu mahal ya? Iya. Iya, ini kemasan mahal nih, makanya pakai plastik. Bagus banget itu kan? Kalau pengen yang murah kemasan itu, silahkan datang ke tempat kami. Nanti kami beritahu gimana sih membuat kemasan dengan biayanya yang murah, tapi mirip-mirip seperti ini. Gitu. Kita ada solusi, makanya di tempat kami kita membuka teman-teman yang mau bertanya ya sih kita konsultasi silakan. Ya, ada di tempat kita. Jadi biayanya murah tapi kemasannya menarik. Berarti ada pilihan-pilihan juga. Ada ya? pilihan-pilihan. Oh iya. Oke. Sip. Nah, tadi juga bisa juga nih pakai yang seperti ini ya. Tadi kalau ingin mengurangi pemakaian plastik juga. Iya. Nah, ini teman-teman tahu nggak nih apa namanya nih? Apa namanya? Purun. Purun itu tega ya? Ada purun. Ya, ini juga bahan-bahan alami seperti ini banyak yang produksi di tempat kita ya. Bahkan yang produksi khusus kerajinan dari purun ini juga sudah banyak. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi. Pilihannya banyak ya. Kemudian itu tadi kata Bang Armadi, kita bantu ya solusinya. Kemasan supaya tidak mengakibatkan biaya yang terlalu banyak gitu. Nah, sobat muda juga, kamu tahu nggak kalau kita ke toko, ya kalau ke toko itu biasanya produk cair seperti sabun, sampo, ya sabun contohnya merek Hidup Anak Laki-Laki. Iya. Ya. Hidup Anak Laki. Siap. Tahu kan ini Hidup Anak Laki-Laki. Terus kalau sampo Sutra Matahari. Ya. Itu kan ada kemasan kecil, sedang, ada yang besar. Ukurannya beda-beda ya? Ya, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Saya aja kurang. Saya nanya. Kalau dari segi harga kan, kalau yang kecil lebih murah ketimbang yang besar. Nah, tadi sebetulnya sudah disinggung sama Bang Armadi juga. Ada segmennya, itu ada segmennya. Biasanya ya teman-teman kalau beli yang besar, ya artinya dia sudah pemakai tetap, sudah pelanggan. Maka dia nyetok di rumah. Makanya kalau misalnya beli sabun atau beli sampo yang botolnya besar-besar,
Itu biasanya udah langganan tuh. Tapi kalau yang buat yang kecil-kecil dia baru coba-coba. Baru-baru nyoba ya. Nah, kalau yang sedang dia mungkin buat biar mudah dibawa kemana-mana. Gitu. Ada juga yang kemasan. Kalau di warung ya, kalau di warung ada saset, ya kan? Sampo, saset, terus ya macam-macam yang kecil-kecil. Semuanya serba saset kalau di warung. Nah, itu kalau itu kan lebih ke praktis, kepraktisan, ya. Iya. Jarang sih saya lihat kalau misalnya nyetok gitu ya di kamar mandi, wow, rentengan gitu. Sabun rentengan, sampo rentengan. Pernah ada yang kayak gitu. Oh, kamu di rumah kayak gitu ya? Kan anak kos. Oh, anak kos. Iya, anak Nah, kos itu. biasanya rentengan. Ya, jadi segmennya itu. Iya. Oh iya iya. Ya, Sasetan. memang segmen konsumen kita itu ada kelas menengah ke bawah, Macam-macam, ada ya. menengah ke atas kan. Jadi kenapa di satu toko aja satu produk tapi kemasannya kok beda-beda, macam-macam ukuran gitu. Ukurannya Iya. macam-macam. Memang ada segmen-segmen kelasnya konsumen kita itu tadi ada yang kelasnya anak kos beli yang kecil-kecil Iya, gitu kan. rentengan biar aja lah. irit. Tapi mungkin kelas menengah ke atas mereka akan lebih milih yang lebih besar. Selain lebih lama juga baru habis. Kan. Iya. Mie instan aja kan ada yang kemasan gelas ya. Itu udah merek ya. Kadang-kadang ya itu Sebut konsumen kita itu kadang-kadang kalau yang menengah ke atas itu lebih menonjol gengsinya. Kalau dia beli yang kecil-kecil gengsi masa iya. ini, kan gitu. Jadi memang kita itu kadang-kadang bisa menyerang konsumen kita itu dengan berbagai macam variasi punya kita agar mereka tertarik. Kayak gitu. Kalau Kokom biasanya belinya yang ini ya, yang curah gitu ya. Yang Curah? Kayak puisi ya. Yang botolan Mencurah. yang besar gitu, galonan gitu. Galonan Waduh. gitu. Itu emang ada Pak. Sampo buat stok 1 tahun. Oke, kayaknya waktu kita berakhir ya, sudah habis, sudah hampir jam 9 malam. Jadi terima kasih Bang Armadi sudah main Hadir di di sini. studio, kemudian berbagi pengetahuan tentang kemasan ya. Jadi kamu terbantu banget kan? Terbantu banget dengan hadirnya Bapak. Nah, Kita jadi jadi lebih tahu informasi-informasi tentang merek kan tadi tentang kemasan juga. Kemasannya yang bagus seperti apa, kemudian yang harus dicantumin juga seperti apa. Iya. Kokom ada yang mau disampaikan buat sobat muda di rumah? Apa ya? Kakak aja deh. Follow Instagram saya. Aduh, Tenang promosi. aja. Biasanya iya. Habis dari sini biasanya usaha-usaha yang habis jadi narasumber kita itu omsetnya langsung meroket. Oh iya Bapak ada ininya mungkin Pak, sosial media di Instagram mungkin untuk promosi-promosi. Ada yang fotopian berkacamata tuh. Ada Instagramnya Pak? Kalau sosial media kebetulan saya orangnya kurang banyak menggunakan sosial media. Cuman punya WhatsApp, WA. WA aja. Bisa nanti. Cuman kalau pemasaran lewat pemasaran online itu di Bukalapak ada, di Shopee ada, di Blibli, pokoknya hampir ada 5. Di Pokta yang pasti jelas ada, ya, gitu. Oke, mungkin itu saja edisi kita malam hari ini, ya. Terima kasih teman-teman dari SMAN 1 Tanjung. Tepuk tangan dulu. Ya, sukses ya jadi pengusaha semua ya. Amin. Oke, Agan Genta pamit. Kokom. Kita pamit ketemu lagi juga. minggu depan di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang mudah. Yang berwirausaha.